Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang profil perusahaan Uber. Uber Technology Inc. adalah perusahaan jaringan transportasi yang berasal dari Francisco, California, yang menciptakan aplikasi penyedia transportasi yang menghubungkan penumpang dengan sopir sewaan serta layanan tumpangan langsung. Perusahaan ini juga mengatur layanan penjemputan di berbagai kota di seluruh dunia. Mobil dapat dipesan dengan mengirimi pesan teks atau memakai aplikasi bergerak khusus. Pilihan terakhir juga bisa digunakan untuk melacak lokasi mobil pesanan pengguna. Awalnya para supir Uber menggunakan mobil Lincoln Town Car, Cadillac Escalade, BMW 7 Series. Setelah 2012, Uber meluncurkan UberX, yaitu penggayaan jenis mobil agar terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Pada tahun 2012, Uber mengumumkan rencana perluasan operasinya yang mencakup tumpangan menggunakan taksi. Pada bulan Juni 2014, Uber mengakhiri periode pendanaan yang menaikkan nilai perusahaan menjadi US 18,2 miliar. Meski Uber belum meliris nama-nama investornya, Fidelity Investment diduga-duga merupakan investor terbesarnya. Pada bulan Agustus 2014, perusahaan ini masih terlibat gugatan di beberapa wilayah hukum dengan tuduhan operasi taksi ilegal. Sejarah berdirinya perusahaan Uber. Uber adalah perusahaan taksi berbasis teknologi informasi. Berawal dari tahun 2008, di Prancis, Transfisclinic dan Great Camp kesulitan untuk menemukan dan memanggil taksi. Taksi terkadang sulit melihat calon penumpang dari kejauhan, sehingga kita harus memanggil taksi dan mendatangi taksi yang benar-benar dekat dengan kita. Oleh karena masalah itulah, mereka memunculkan sebuah ide yang hingga kini merupakan cikal bakal dari sebuah worldwide company, yaitu ide memanggil taksi hanya dengan sebuah aktivitas menekan tombol di mobile aplikasi. Lalu Anda akan mendapatkan tumpangan, sehingga terbentuklah Uber pada bulan Maret tahun 2009 di San Francisco dengan nama pertamanya yaitu Uber Crab. Tahap awalnya adalah Uber hanya melayani permintaan mobil-mobil premium di beberapa kota sibuk di Amerika yang kemudian sekarang berubah menjadi jasa pengantar apa saja, mulai dari pengantar seseorang, paket, atau bahkan makanan. Uber menggunakan teknologi untuk memudahkan seseorang mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait persaingan dalam dunia bisnis Uber. Uber merupakan suatu bisnis transportasi yang meningkat pesat pada tahun 2016 ini. Namun bisnis Uber ini dapat dikalahkan oleh pendatang baru yang dimana bisnis mereka menemukan penemuan-penemuan baru dengan memberikan aplikasi yang menghubungkan antara bisnisnya langsung terhadap konsumen tanpa bertatap muka secara langsung. Jadi dalam bisnis Uber ini mereka memberikan layanan yang begitu mahal sehingganya mereka meningkatkan biaya-biaya yang begitu tinggi. Tetapi mereka tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka berikan. Baik, selanjutnya yaitu menurunnya presentasi Uber dan pendapatan Uber dikarenakan harga BBM yang meningkat serta biaya operasional yang tinggi, sehingga peningkatan kualitas yang ada dalam Uber meningkat begitu tinggi, namun pendapatannya menurun, sehingga mengalami kerugian sekitar 3% pada tahun 2016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan-permasalahan yang dialami oleh perusahaan Uber. Yang pertama yaitu kritik etika bisnis terhadap pengemudi Uber, di mana pengemudi Uber tidak tergolong ke dalam karyawan Uber itu sendiri, melainkan hanya sebagai kontraktor independen. Sehingga pengemudi Uber ini tidak mendapatkan perlindungan dasar sebagai karyawan, seperti jaminan sosial dan juga asuransi. Kemudian yang kedua, Uber melakukan taktik perekrutan pengemudi dengan cara mencoba merekrut pengemudi dari kompetitornya seperti Lyft. Kemudian yang ketiga,
Uber melakukan perekrutan dengan cara melakukan seleksi latar belakang secara tidak selektif. Terbukti dengan adanya catatan kriminal yang dimiliki oleh pengemudi Uber, dan juga ada kasus bahwa pengemudi Uber saat sedang bekerja itu melakukan tindakan kriminal. Kemudian yang keempat yaitu ada kasus bahwa pengemudi Uber ini melakukan penolakan penjemputan terhadap penumpang tunanetra sehingga dituntut oleh National Federation of the Blind. Kemudian terakhir yaitu perusahaan Uber lebih memperhatikan terhadap permasalahan internalnya, yaitu terkait dengan sistem independent kontrak yang berhubungan antara perusahaan Uber dengan pengemudinya, bukan terhadap Uber dengan juga pelanggannya. Terima kasih. Menjelaskan tentang solusi masalah dalam perusahaan Uber tersebut, yaitu yang pertama, suatu Uber harus menggunakan timbang balik terhadap penumpangnya dengan adanya untuk mengurangi kritik-kritik yang pedas atau tidak mengenangkan, dan memberi arahan pengemudi dengan mengembangkan biaya operasional. Yang kedua, untuk tidak bertanggung jawab dalam hal apapun sebagai driver Uber tersebut sehingga mendapatkan tuntutan oleh National Federation of the Blind. Yaitu yang ketiga, perusahaan harus memberikan simpati atau perhatian kepada Uber yang menghadapi masalah yang ada di dalamnya. Uber tersebut dengan catatan yang internal maupun non-formal sebagai pengemudi, yaitu yang keempat, mempertegas perekrutan pada calon internasional sehingga tidak dapat melakukan catatan kriminal sehingga mendapat sanksi atau perbuatan yang dibuat oleh pengemudi Uber tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.